Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah nota yang telah saya buat, di mana nota ini atau saya menyebutnya nota pencari harga produk. Jadi fungsinya nota ini dapat memilih produk seperti ini. Produk yang ada di toko kita sudah termasuk di sini semua. Jadi orang itu atau pengisian nota ini bisa random ya. Nah, kemudian ketika misalkan kayak gini kita menginput produk penghapus, maka harga satuannya akan muncul gitu. Nah, kenapa harga satuannya tidak muncul lebih awal di awal? Karena di sini saya terlebih dahulu sudah memasukkan semua kemungkinan. Yang ini semua nama produk dan harga satuannya, karena pada dasarnya transaksi itu kan sifatnya random gitu. Pembeli itu bisa membeli penghapus atau bisa membeli produknya yang ada di toko kita ini bisa random, ada yang bisa beli semua, ada yang cuma beli sebagian gitu, atau cuma beli satu gitu. Nah, kemudian ada data acuan, di mana data acuan ini berfungsi untuk menginput data di sini. Jadi untuk pemilihan nama barang di sini saya ambil dari sini. Jadi misalkan kalau mau ditambah ya boleh ditambah di sini, kemudian ditambahkan lagi ke kemungkinan ini untuk sebagai mesin pencarinya. Selanjutnya untuk quantity ini saya berasumsi ya paling orang itu beli atau pembeli itu beli produk itu paling banyak 5 item lah gitu, 5 biji lah gitu, baik penghapus, defek, penggaris, buku atau pulpen. Tapi ini bisa saja ditambah lebih banyak lagi gitu. Sekarang kita ke sini, ini adalah bagian kwitansi yang nantinya akan di print out sebagai bukti transaksi pembeli dengan toko kita atau sebaliknya. Di sini ada nama barang, kemudian ada quantity dan harga. Jadi harga yang tercantum di sini nantinya adalah harga total dari kalibrasi dari harga satuan dan quantity gitu. Jadi harga satuan dikali banyaknya beli. Nah, kemudian di sini ada jumlah total dalam bentuk angka, dan di sini ada jumlah total dalam bentuk tulisan gitu. Nah, selanjutnya ini untuk titimangsannya sudah real time dengan jam di komputer. Jadi misalkan pada waktu kita sudah menutup toko dan mematikan komputer, di esokan harinya waktu ini tanggal ini akan berubah secara otomatis berbanding lurus dengan tanggal di komputer gitu. Kemudian di sini ada pemilik toko kayak gitu, kemudian ini penerima, dan di sini ada uang diterima, tinggal kita masukkan nantinya, kemudian nanti akan muncul selisih pengembaliannya gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan gini, random aja ya, misalkan ada orang yang beli pulpen gitu. Ini saya mengetikkan, diketik bisa, atau harga pulpen ini harga satuan 1000, karena di sini saya sudah membuat rumusannya dengan harga seperti ini. Jadi kalau mau berubahnya bisa dari sini gitu. Nah, kemudian saya ada lagi yang mau beli penggaris atau apalah, kita random aja, kita buat ininya pulpen, penghapus, tip X, kemudian penggaris, kemudian apalagi ini yang belum, buku ya kayak gitu. Jadi ini harga satuan dari pulpen, kemudian penghapus harga satuannya ini, kemudian tip X harga satuannya. Jadi hubungannya ini ke sini ya. Hubungan harga satuan ini dengan nama barang yang di sini. Kalau produk ini hanya untuk sebagai acuan pembuatan pilihan di nama barang. Nah, selanjutnya karena pembelinya belum pasti gitu kuantitasnya berapa, maka harganya tidak muncul harga totalnya. Jadi, misalkan di sini saya ambil contoh, oke lah 3, harga satuannya 1000 kali 3 3000 gitu kan. Kemudian ini 2, harga satuannya 500 kali 2 1000. Kemudian di sini ada yang beli 4, kemudian di sini beli 3 lagi, kemudian di sini beli 2 lagi. Oke, jadi harganya totalnya kurang lebih 16.400 rupiah gitu. Nah, di sini secara otomatis terbilang 16.400 rupiah. Nah, biasanya kan dari jumlah total harga yang harus dibayar itu, orang membeli uang lebih, misalkan 20.000 pecahan terdekat kayak gitu.
20.000, kemudian enter, maka kembaliannya Rp3.600. Selanjutnya kita akan melakukan print out untuk bukti transaksi di toko kita. Nah, jadi yang nanti di print out hanya pada bagian ininya saja. Jadi yang akan nanti di print out hanya pada bagian sini, yang lainnya tidak gitu. Karena data-data yang lain ini hanya kepentingan kita gitu, sementara pembeli hanya butuh yang ini gitu. Oke, kemudian di sini ada tombol hapus, tujuannya supaya tidak, kalau ini dihapus ini bisa kacau gitu kan, kalau ini dihapus sama bisa kacau gitu. Jadi maka di sini saya membuat sebuah tombol penghapus yang ditujukan, yang dihapus itu kwitansi baru itu hanya menghapus bagian ini dan bagian sini. Kalau satu-satu agak ribet, maka di sini tinggal hapus, maka bagian ini akan bersih kembali lah tuh. Jadi semacam kwitansi baru lagi gitu. Kemudian transaksi tinggal diisi lagi gitu. Oke, semoga bermanfaat.